Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ciri-ciri tes yang baik dan prinsip-prinsip dalam tes psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti dari petunjuk yang diberikan, tes ini digunakan dalam berbagai bidang seperti tes kemampuan, tes ingatan, tes minat, tes sikap, dan sebagainya. Yang terkenal penggunaannya di sekolah hanyalah tes prestasi belajar. Ada beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan tes. Yang pertama ada tes, yang kedua testing, yang ketiga ada tester, dan yang keempat adalah tester. Untuk testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah pengambilan tes. Yang tester adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Dan untuk tester adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Santiasa Putri, NPM 19110006. Materi selanjutnya yaitu B. Etika tes. Ada beberapa etika tes, di antaranya yang pertama, kerahasiaan tes. Setiap pendidik wajib merahasiakan hasil tes, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, keamanan tes, yaitu para pendidik harus menjamin keamanan tes, baik sebelum maupun sesudah melakukan tes. Yang ketiga, interpretasi hasil tes, maksudnya dalam hasil tes itu harus dilakukan secara profesional yang memahamkan peserta didik. Yang keempat, penggunaan tes harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pipin Yuliasari dengan nomor NPM 19110012. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang C. Ciri-ciri tes. Sebuah tes yang didapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki pertama, validitas, yang kedua, reliabilitas, yang ketiga, objektivitas, yang keempat, praktikabilitas, yang kelima, ekonomis. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilaian. Poin pertama, bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada si penilaian untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Poin kedua, penilaian. Subjektivitas dari penilaian akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain yaitu kesan penilaian terhadap siswa, tulisan, bahasa, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Pertama, evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Kedua, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang dimaksud dengan evaluasi yang komprehensif di sini adalah atas berbagai segi peninjauan, yaitu mencakup seluruh materi, mencakup berbagai aspek berpikir, dan melalui berbagai cara. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arilanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penilai. Subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang memengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilai terhadap siswa, tulisan, bahasa, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Untuk menghindari atau mengurai masuknya subjektivitas dalam pekerjaan penilaian, maka penilaian atau evaluasi harus dilaksanakan dengan mengingat pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah yaitu yang menyangkut masalah pengadministrasian, yaitu kontinuitas,
dan komprehensivitas. Yang pertama, evaluasi. Harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka guru akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan siswa. Misalnya ada seorang anak yang sebetulnya pandai, tetapi pada waktu guru mengadakan tes dia sedang dalam kondisi yang jelek karena semalam merawat ibunya yang sedang sakit. Maka ada kemungkinan nilai tesnya jelek pula. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang dimaksud dengan evaluasi komprehensif di sini adalah atas berbagai segi peninjauan, yaitu yang pertama mencakup keseluruhan materi, yang kedua mencakup berbagai aspek berpikir, ingatan, pemahaman, aplikasi dan sebagainya. Melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, pengamatan insidental dan sebagainya. Uraian tentang evaluasi komprehensif yaitu praktikabilitas atau sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang pertama mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah pemeriksaannya. Yang selanjutnya dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diawali oleh orang lain. Yang kelima ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos, biaya yang mahal, tenaga yang banyak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Dharma, NPM 19110035. Di sini saya melanjutkan presentasi. D. Prinsip-prinsip menyusun tes. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun tes hasil belajar. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan standar kompetensi, termasuk kompetensi dasar yang ditetapkan. Kedua, butir-butir soal tes harus merupakan sampel dari representatif dari populasi bahan pelajar yang telah diajarkan. Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes harus dibuat bervariasi sehingga bentuk-bentuk cocok untuk mengukur hasil belajar yang telah sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Keempat, tes hasil belajar yang didesain dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Keenam, tes belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan belajar peserta didik, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar peserta didik dan cara mengajar guru sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.